Seminar Dana Bagi Hasil atau DBH Perkebunan dalam rangka Hari Pers Nasional 2023 telah tuntas digelar. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Provinsi Sumatera Utara Ismail Sinaga tampil sebagai pembicara bersama anggota DPR RI Komisi 11 Gus Irawan Pasaribu. Lalu Kepala Subdirektorat DBH Direktorat DTU Kementerian Keuangan Mariana Diah Savitri dan Ketua Bidang Organisasi PWI Zulkifli Ganioto. Seminar tersebut berlangsung di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro nomor 30 Medan pada Rabu 8 Februari 2023. Seminar ini dihadiri Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan, PLH Direktur Pendapatan Daerah Budi Ernawan, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi. Hadir juga OPD terkait Pemprov Sumut, OPD Provinsi Riau, serta pengusaha dan petani perkebunan sawit. Kementerian Keuangan mengalokasikan dana sejumlah 3,4 triliun rupiah untuk DBH sawit. Sementara Pemprov Sumut berharap alokasi dana bagi hasil sawit tahun 2023 bisa lebih besar lagi, terutama untuk daerah yang besar produksi sawit dan dampak negatifnya. Dari celah fiskal ditambah alokasi dasar. Kalau kita baca formulasi DAU celah fiskal dan alokasi dasar, tidak ada satu variabel pun yang mengatakan bahwasanya misalkan di celah fiskal itu adalah indeks luas wilayah perkebunan, nggak ada. Yang ada adalah luas wilayah daratan. Nah, jadi kemudian jumlah penduduk, indeks kemalan konstruksi, PDB per kapita dan IPM. Kalaupun Sumatera Utara Riau mendapatkan DAU dan DBH yang lebih besar, itu adalah karena variabel ini, bukan karena kita luas mengelola perkebunan. Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 11 Gus Irawan Pasaribu mengatakan akan terus mengawal proses RPP DBH Perkebunan Sawit. Saya masih pimpinan di Komisi 11, Pak, gitu loh. Ya untuk riset, untuk menjamin keberlanjutan sawit-sawit rakyat, begitu ya. Nah, ini nanti satu poin juga bisa, ini PWI tolong juga tuh, yang dapat itu bukan rakyat-rakyat yang mau replanting itu, Pak. Tadi yang saya bilang, Wilmar, yang musim mas. Yang kedua ini mungkin udah sepertiga, Pak, mengambil dari itu, meskipun memang itu kan untuk biofuel yang sifatnya untuk kompensasi. Nah, saya kira kami akan terus mengawal RPP ini karena memang tadi belum disampaikan ke DPR RI, lalu nanti tentu akan kami kawal. Mas Joko pastilah, Pak, kemudian setiap apapun itu harus juga mempertimbangkan keberlangsungan usaha yang di sektor itu. Kepala Subdirektorat DBH Direktorat DTU Kementerian Keuangan Mariana Diah Savitri mengatakan sesuai Undang-Undang Nomor 1/2022 DBH akan diberikan kepada daerah atau provinsi dan kabupaten kota penghasil dan daerah yang berbatasan langsung dengan penghasil. Penggunaan DBH sawit juga diarahkan untuk dukungan infrastruktur jalan yang mendukung industri sawit. Untuk daerah penghasil sawit ini untuk saat ini juga sudah menerima alokasi transfer ke daerah. Jadi secara total Bapak Ibu, daerah penghasil sawit ini menerima alokasi TKD yang relatif lebih besar dibandingkan daerah yang bukan penghasil sawit. Jadi kalau kita melihat trennya dari tahun 2014 sampai tahun 2022 ini di atas 50% dari transfer ke daerah ini dialokasikan kepada daerah penghasil sawit. Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi PWI Zulkifli Ganioto mengatakan pihaknya akan terus mendorong pemaksimalan potensi daerah. Apa harapan manfaat Hari Pers Nasional bagi daerah? Pertama, kita sangat harapkan di daerah pelaksana Hari Pers itu akan mendapat berbagai proyek dari pemerintah pusat. Potensi daerah kita harapkan juga berkembang dan mendapat perhatian dari pemerintah pusat. PWI tidak akan diam, PWI tidak akan membiarkan apabila ada satu daerah di Indonesia
apalagi penyelenggara Hari Pers Nasional merana gara-gara potensi daerahnya diabaikan. Demikian Waspada TV melaporkan.